Halo anak-anak, selamat pagi berkat Tuhan. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Nah, bagaimana keadaan anak-anak saat ini? Apakah menyenangkan? Tentu ya. Sudah bangun atau belum? Sudah? Kalau sudah bangun, sudah mandi? Setelah mandi, jangan lupa gosok gigi. Setelah gosok gigi, kembali ke tempat tidur. Bukan untuk tidur, tetapi untuk merapikan tempat tidur. Nah, pelajaran yang kemarin kita sudah bernyanyi ya. Kemarin yang terakhir adalah menyanyikan lagu Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, kalau di kebun kalian penuh dengan apa? Dengan pohon, rumput, atau sampah kalian? Ayo. Nah, baik, untuk pelajaran hari ini kita masih melanjutkan di buku tematik. Kita lanjutkan yang kemarin, yaitu halaman 26. Kita buka halaman 26. Nah, perintahnya adalah perhatikan gambar berikut ini. Nih, kita lihat di sini ada gambar pohon, ada kolamnya. Di dalam kolam itu ada hewannya, ada tulisan apa ini di kotak, nanti kalian lihat. Kemudian di bawahnya ada sebuah paragraf. Tentu kalian harus membaca supaya kalian memahami apa yang berada di gambar ini, keadaannya bagaimana. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya ini ada pertanyaan, bagaimanakah teman tersebut dapat tertata? Bagaimanakah taman tersebut dapat tertata dan terawat dengan baik? Mari kita simak percakapan Melati dan Nenek Mimin berikut ini. Kalian nanti membaca percakapannya Nenek dan Mimin. Kemudian lanjut ke halaman 27. Masih lanjut percakapannya ini. Setelah kalian membaca percakapannya itu, turun ke yang selanjutnya, yaitu B, membuat kalimat. Kalian kemarin sudah membuat kalimat, ada 10 kata, Pak Guru menyuruh 5. Sekarang kalian membuat kalimat lagi. Apa yang sedang dilakukan oleh Ibu, Nenek Mimin, dan Melati? Buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, kemarin kalian sudah membuat kalimat hanya dengan kata. Sekarang membuat kalimat kembali. Ini ada gambar. Coba kalian membuat kalimat berdasarkan gambar ini. Ya, berdasarkan gambar ini. Contohnya, Pak Guru kasih contoh. Ya, Pak Guru kasih contoh. Nih. Pada pagi hari, Ibu sedang memasukkan tanah ke dalam karung. Contohnya seperti itu. Tetapi contoh dari Pak Guru jangan diikuti ya. Nah, membuat kalimat sendiri sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, jika sudah, lanjut ke halaman 28. Ini ada lanjutannya. Nah, kemudian di bawahnya ini, setelah kalian membuat kalimat dan melihat gambar, ya, di bawah sini ada pertanyaan. Berdasarkan gambar-gambar di atas, merawat tanaman dapat dilakukan dengan cara. Nah, kalian sudah melihat toh di gambar ini bagaimana? Kemudian kalian juga sudah melihat
dan membuat kalimat. Nah, kalian sebutkan di sini bagaimana caranya. Kalau di sini yang nomor 1 ini Pak Guru kasih contoh, ini kan memberi pupuk ya. Nah, berarti dengan cara nomor 1 memberi pupuk kepada tanaman. Nah, untuk yang 2, 3, 4-nya kalian dapat melihat sendiri di bagian gambar. Gitu. Kalau sudah, lanjut. A few moments later. Kita akan belajar matematika. Nah, kita lihat halaman 29. 28 penjelasannya. Menjumlahkan bilangan. Menjumlahkan bilangan. Berarti ada tambah. Nah, bagaimana ini? Kita baca dulu. Bacaannya kalian baca, kemudian kita akan belajar menjumlahkan bilangan dengan sifat komutatif atau pertukaran. Komutatif atau pertukaran. Ingat ya, kata kuncinya adalah pertukaran. Baik. Kita lihat halaman 29 di contoh yang warna biru. Ingat ya tadi pertukaran. Nah, di sini ada 100 ditambah 100 ditambah 200 sama dengan 300. Hasilnya 300. Bagaimana kalau ini dibalik atau ditukar ya? 200 ditambah 100. Berapa hasilnya? 300. Nah, ini ditukar. Ingat kata kuncinya tadi adalah pertukaran. Bahasa matematika adalah komutatif. Nah, lihat bagaimana kalau kita penjumlahannya ini kita turunkan. Yang pertama 100 ditambah 200 sama dengan ini. Apakah sama? Hasilnya juga sama kan? Hasilnya tetap sama kan? Sama-sama 300. Oleh sebab itu kita tukar atau kita balik seperti ini. Kita tukar, kita balik seperti ini. Bisa tidak? Ya bisa. 100 tambah 200 itu sama dengan 200 ditambah 100. Coba kita lihat, hanya kita tukar ya. 100-nya di depan, kalau di sana 100-nya di belakang. 200-nya di depan, di sini di belakang, dan ini di depan karena dengan sifat komutatif atau pertukaran. Hanya ditukar. Bisa? Paham? Kalau sudah paham, Pak Guru kasih contoh yang nomor 1 ya. 265 ditambah 120 sama dengan titik-titik ditambah 265. Ingat, ini adalah sifat komutatif atau pertukaran. Di sini berapa hasilnya? Kalau lihat dari contoh ini ya, berapa? Iya betul, 120. Karena hanya sifat pertukaran itu tadi. Yang harusnya yang awalnya di depan, di sana jadi belakang. Yang sini belakang, di sini menjadi di depan. Gitu? Paham? Baik, kalau paham kita akan pelajaran matematika yang selanjutnya. Ini Pak Guru hapus. Baik, kalau tadi sifat pertukaran, kali yang selanjutnya adalah yang di bawahnya ini. Lihat, setelah kita mempelajari cara menjumlahkan bilangan dengan sifat komutatif, berikut ini akan kita pelajari cara menjumlahkan bilangan dengan sifat penyebaran. Penyebaran sifatnya adalah penyebaran.
Bagaimana caranya? Mari kita belajar sama-sama. Kalau kita melihat contoh di halaman 29, kita lihat ya, 3 dikali 6 ditambah 10. Ya, itu ada soalnya. Mengerjakannya bagaimana? Pak, kok ada yang di dalam kurung dan ada yang di luar kurung? Itu bagaimana? Nah, kalau yang di dalam kurung itu adalah untuk dikerjakan dulu. Tetapi kalau di sifat penyebaran, nanti kita jabarkan lagi. Bagaimana caranya untuk lebih mudahnya? Seperti ini. Ya. 3 dikali 6 ditambah 10. Caranya seperti ini. 3 dikali 6 dulu. Ya. Kemudian ditambah 3 dikali 10. Bagaimana Pak caranya? Kita jabarkan saja di sini. Caranya seperti ini. Kita sama-sama menggunakan kurung, ya. Kurung yang pertama. Kemudian dikali. Kemudian ini tambah. Letakkan di tengah. Sama. Pak, kenapa kok kalinya ada 2? Sedangkan di sini tambahnya cuma 1. Baik, karena ini lihat ini tadi 3 dikali 6 dulu, kemudian ditambah 3 dikali 10. Ya, bagaimana mengerjakannya? Ini lihat, 3 ini diletakkan di sini. 3 gitu. Nah, kemudian 3 ini diletakkan lagi di sini. 3. Begitu. Kemudian setelah itu ada 6 ditambah 10. Nah, 6-nya ini diletakkan di sini. 6. Kemudian 10-nya ini diletakkan di sini. 10. Begitu. Kalau sudah, kita kerjakan di bawahnya. Pak, yang mana mau dikerjakan dulu? Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Kita kerjakan dari depan. Nih lihat, 3 dikali 6 berapa? Ya, 18. Ditambah 3 dikali 10 berapa? 30. Ingat ya, tanda tambahnya ini diletakkan di sini. Kemudian sama dengan 18 ditambah 30 berapa? 48. Gitu, pelan-pelan. Nanti kalian mengerjakan ya, mengerjakan nomor 1 sampai 3 ya. Halaman 30 itu yang dikerjakan nomor 1 sampai 3 saja. Gitu ya anak-anak. Nah, tugas hari Kamis sudah selesai. Anak-anak dimohon untuk lebih semangat lagi dalam belajar ya. Ingat, jangan lupa bangun pagi, gosok gigi, merapikan tempat tidur, membantu orang tua. Gitu ya. Yuk berkah dalam.